dinyatakan di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kuasa, untuk setiap roh-Mu yang Tuhan boleh curahkan ke atas setiap kami. Roh-Mu yang memimpin hidup kami, Roh-Mu yang membela, Roh-Mu yang menyertai setiap hidup kami, menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia yang tidak pasti dan tidak menentu ini. Kami tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu kami perlu Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hidup kami, memimpin kami, menegur kami, mengingatkan kami, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami sukacita, sehingga kami boleh kuat menghadapi segala godaan, segala tantangan, segala badai kehidupan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Engkau ya Roh Kudus. Berdaulatlah di dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah
buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari buka hatimu, jamahlah kami, penuhi Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sambil makin berdiri bersama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami sembahkan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati menyembahmu Yesus.
Di mana Engkau mencurahkan urapan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, dan kami tahu satu perkara, bahwa ada mujizat terjadi dalam hidup kami, ada mujizat terjadi dalam pribadi kami Tuhan, sehingga kami kembali dari tempat ini bukan lagi biasa-biasa saja, tetapi kami sudah dipenuhi, kami sudah diperlengkapi dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami. Berkati kami, urapi kami Tuhan, kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih juga, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga satu hal kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, Engkau ambil alih pribadi kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan, dalam setiap langkah demi langkah, dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata, roh yang ada dalam diri kami lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Engkau telah menaruh ketika kami percaya kepada Engkau, roh itu tinggal dalam hidup kami. Engkau tinggal dalam diri kami, Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Pagi ini kami siap untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Jadikan hamba juru bicara lancar di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, bukan dengan kemampuan kami, tapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya dalam nama Yesus. Tekanan-tekanan dari pihak manapun juga kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami minta para malaikat surga membelenggunya, menyeretnya, melemparkan ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut. Engkau tidak punya kuasa untuk bermanifestasi di tempat ini. Hari ini hanya kuasa Allah bermanifestasi di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, janji Tuhan ini digenapi 2000 tahun yang lalu. Tetapi itu terus, Roh Kudus terus bekerja dan sampai pada hari ini, dan terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Amin. 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 Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita telah menerima kuasa. Kita sudah terima, bukan belum terima. Kita sudah terima. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saat itu pun Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Saudara bisa coba uji dalam hidup kita masing-masing. Ketika kita bikin salah, jantung kita mencopot. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Ada Tuhan di dalam hati kita. Dan ketika kita bikin salah, ketika kita melangkah salah, dari situ jantung kita mau copot. Karena jantung kita itu pusat dari segala kehidupan kita. Bukan otak, tapi jantung. Jantung stop, kita pasti lewat. Benar? Bukan otak. Kalau otak stop, kita mungkin masih bisa hidup. Tapi kalau jantung stop, dia tidak bergerak atau dia berhenti bergerak, maka disitulah kehidupan akan berhenti. Nah, tetapi firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Berarti di dalam diri kita ada satu kuasa yang hebat, kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa, punya power yang gede. Kenapa? Kita sudah diperlengkapi. Kenapa lagi kita masih takut kepada hal-hal yang lain? Kenapa kalau kita ke belakang kita pasti takut? Atau kamar mandi kita, toilet kita agak jauh dari rumah, mungkin 10 meter dari rumah. Begitu mau ke sana aja kita takut. Apa yang kita takut? Kalau di kampung biasanya toilet kita akan jauh di luar, bukan di dalam rumah, tapi di luar rumah. Begitu malam hari gelap gulita, kita mau ke sana aja kita takut. Itu sering terjadi. Padahal tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu kita di
sana. Tapi kita takut. Padahal firman Tuhan berkata roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar. Nah, itu yang terjadi. Nah, di sini firman Tuhan berkata kepada kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ketika kita perhatikan baik-baik, ketika Tuhan Yesus mati, di mana murid-muridnya? Mereka pada ketakutan. Ya, dengan Yesus ditangkap mereka ketakutan dan mereka mulai menyembunyikan diri. Kenapa? Karena mereka tidak punya keberanian. Tidak punya keberanian. Kenapa? Takut intimidasi, takut begini, takut begitu. Begitu ditanya orang, mulai berbohong. Kenapa takut? Padahal firman Tuhan berkata, kalau kita takut, kita tidak sempurna dalam kasih. Kalau kita takut, berarti kita tidak sempurna dalam kasih. Berarti ada yang salah. Dan ini harus diperbaiki dari hidup kita. Dan kita harus bertobat, minta ampun sama Tuhan, bereskan di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak lagi menjadi takut. Ya, perhatikan baik-baik di situ. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Itu dijanjikan. Kamu akan menerima kuasa. Kapan kuasa itu diberikan? Nah, Tuhan Yesus menggiring mereka untuk ke Yerusalem. Harus menanti di sana. Dan sebelum mereka menantikan itu terjadi, mereka ada dalam pergumulan. Ya, kalau tadi saya katakan bahwa ketika Tuhan Yesus mulai ditangkap, murid-muridnya mulai kocar kacir. Kenapa? Karena mereka belum diperlengkapi. Mereka begitu ketakutan. Ditanya, kamu pengikut Kristus? Saya bukan. Pasti mulai menyangkal. Ditanya begini, mulai menghindar. Begitu dituduh, mulai kabur. Itu yang sering terjadi. Bahkan dalam kehidupan kita pun sering terjadi demikian. Kenapa? Kita takut. Kita mulai melihat bayang-bayang di sekeliling kita. Kita mulai melihat sesuatu yang tidak nyata dalam kehidupan kita. Tapi itu yang kita takuti. Tapi bukan kita percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang percayalah kepada Tuhan. Ketika murid-muridnya ada di atas perahu, begitu Tuhan Yesus muncul, mereka berkata apa? Itu hantu. Kenapa? Karena takut. Ketakutan membuat kita akan hancur. Jangan pernah kita takut dalam hal apapun juga. Tuhan mengajari kita untuk belajar, untuk berdiri kuat, berdiri teguh, berdiri kokoh. Nah, ketika Yosua diminta untuk menggantikan Musa, apa yang terjadi dengan Yosua? Dalam Yosua 1 itu berkata demikian. Ketika Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Yosua bilang apa yang dikatakan Yosua? Tetap dia masih tidak percaya, masih tidak mampu, masih hidup, masih dalam ketakutan. Karena apa? Yang dia hadapi ini bukan 1-2 orang. Yang dia hadapi ini ribuan orang yang akan dia pimpin. Dan orang-orang bukan orang-orang yang nurut dengan begitu saja. Ini orang-orang yang tegar tengkuk. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka memberontak, bangsa yang suka melawan, bangsa yang tidak taat, bangsa yang tidak tunduk kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Ketika Tuhan bilang kuat dan teguhkan hati, apa yang dikatakan oleh Yosua? Yosua masih takut.
Yang kedua kali Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan yang ketiga kali Tuhan berkata yang demikian juga, kuatkan dan teguhkan hatimu. Baru di situ dia tangkap dan dia percaya. Tuhan bilang berdiri kuat dan teguhkan hati. Jangan takut, hadapi segala. Dan di situ dia mulai memimpin bangsa untuk menyeberangi Sungai Yordan. Dan kita lihat begitu banyak. Ketika itu terjadi, musuh-musuh dikalahkan. Mereka rebut kota-kota yang ada untuk masuk ke tempat yang Tuhan sudah siapkan. Untuk masuk ke dalam tempat yang Tuhan sudah siapkan, bukan kita masuk dengan begitu saja, kita datangi dan kita bilang, hai kalian pergi semua dari sini, karena ini tempat Tuhan sudah berikan kepada kita. Tidak akan mungkin semudah itu, ya, tidak akan semudah itu. Yang seperti yang kita katakan, usir mereka keluar dari kota itu, usir mereka dari tanah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Gak akan semudah itu. Mereka akan bertarung mati-matian karena mereka mengatakan bahwa itu rumah mereka, itu tanah mereka, itu tempat tinggal mereka. Kita pergi hanya untuk apa? Mengusir. Yosua pergi dengan pasukan hanya untuk mengusir. Tapi apa? Tuhan ada beserta dengan dia. Tuhan memberikan dia kekuatan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tetap kuat dan teguhkan hati kita dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit di hari-hari ini. Tuhan mau kita tetap kuat. Ya, kalau Roh Kudus turun atas kita, kalau Roh Kudus penuh di atas kita, kita tidak akan pernah takut. Mau mati sekalipun pun tidak akan pernah takut. Itu yang terjadi. Nah, di situ dikatakan murid-murid itu ketika mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan lihat dalam Kisah Rasul 2. Coba kita perhatikan Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan di situ. Ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lihat tempat yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Mereka berkumpul di kota. Mereka ada begitu banyak, ada sekitar 120 murid dulu. Mereka mulai memuji menyembah Tuhan. Mereka mempersiapkan diri. Mereka mempersiapkan hidup mereka. Saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain sambil memecahkan roti. Dan ketika itu terjadi, di situ dikatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ya, ketika Roh Kudus turun atas mereka mulai penuh dengan kuasa, mereka penuh dengan keberanian, mereka penuh dengan segala hal yang luar biasa, mereka memiliki power yang gede, sehingga kemanapun mereka pergi, banyak orang dipulihkan. Ya, sakit penyakit, yang mati pun dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan di situ terjadi. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa
muridku. Tuhan mau apa? Jadikan bangsa ini menjadi murid. Kita semua menjadi murid Kristus, bukan sekedar pengikut Kristus, tapi kita dijadikan murid. Murid berarti apa? Belajar dan belajar. Tugas murid apa? Belajar. Tugas murid apa? Katakan ke samping kiri kanan. Tugas murid adalah belajar. Berarti apa? Kita belajar firman Tuhan setiap hari. Setiap hari dan setiap hari. Tuhan mau kita belajar. Supaya apa? Kita semakin menjadi kuat. Kita semakin menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, di situ dikatakan ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk apa? Untuk mengatakannya. Berarti apa? Tuhan pimpin setiap pembicaraan mereka. Tuhan pimpin setiap perkataan mereka. Mereka bukan mereka yang mengendalikan pembicaraan mereka, perkataan mereka, tetapi Tuhan yang mengendalikan. Tuhan yang berbicara lewat bibir mulutnya. Nah, ini yang terjadi. Yang tadinya mereka penakut, akhirnya mereka mulai berani. Petrusnya yang tadi penakut, yang sembunyi-sembunyi, akhirnya dia mulai berdiri dan mulai tampil dengan murid-murid yang lain untuk menyatakan apa yang terjadi hari itu. Nah, kalau kita perhatikan dalam pembacaan selanjutnya, waktu itu di Yerusalem ayat 5, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, bahasa-bahasa dunia, tapi rasul-rasul itu bisa berkata-kata dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini, yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ya, mereka sampai bingung dan berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Bahasa yang kita pakai di kampung kita, mungkin di Indonesia, di ujung bumi. Nah, tetapi itu dikatakan oleh rasul-rasul itu, mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang kita pakai. Ya, mungkin kita dari pelosok manapun juga, tetapi kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Nah, di situ perhatikan baik-baik. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, itu yang dikatakan. Orang bingung. Terjadi satu kehebohan yang sangat luar biasa ketika Roh Kudus turun. Itu baru pertama kali terjadi. Nah, perhatikan ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dan ke-11 murid itu, dan dengan suara nyaring berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ya, dia dengan ke-11 murid, Petrus dengan ke-11 murid
berdiri, ya, tampil di depan, dan ada ribuan orang yang ada di sana. Mereka tampil di depan, yang tadinya begitu ditanyai Petrus mulai menyangkal, ya, begitu ditekan Petrus mulai menghindar. Kenapa? Hidup dalam ketakutan. Roh Kudus datang, Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus ada dalam kita. Ketakutan itu menjadi lenyap, membuat ketakutan itu lari dari hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya kita selalu dipenuhi dengan urapan, kita selalu dipenuhi dengan kuasa. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Tuhan mau selalu kita ada bersama Dia. Nah, oleh sebab itu jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan mau kita tetap percaya. Ya, orang yang bimbang, orang yang ragu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Orang yang bimbang dan orang yang ragu, orang yang kecut dan tawakal, orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Nah, orang seperti ini gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal. Tipu muslihat iblis bisa membawa kita kepada kehancuran. Kita gampang ditipu, gampang dibohong. Kenapa? Kita tidak kuat, kita tidak pegang teguh kepada firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh pegang pada firman Tuhan, begitu ada omongan begini, begitu ada tindakan begini, kita uji dengan firman. Kita lihat, buka firman Tuhan, kita cari apa benar seperti ini. Saya sering pakai hal yang demikian. Ketika ada yang mengatakan begini, kita lihat lagi firman Tuhan. Ketika itu terjadi, oh, ini tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, berarti ada yang salah. Karena apa? Iblis menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Hati-hati. Hari-hari tadi ini sudah mulai terjadi. Firman Allah berkata murtad itu sudah mulai terjadi. Walaupun dia belum menyatakan diri sepenuhnya, tetapi dia sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi jangan mau gampang dibodohi. Ya, mereka akan menggiring kita. Mungkin sekarang kita belum merasa, tapi pelan demi pelan dia akan menggiring kita. Coba perhatikan ketika ular dengan Hawa di Taman Eden, hanya beda tipis. Tuhan bilang jangan makan buah pohon itu, jangan dekat, jangan pegang. Tapi apa yang terjadi? Iblis bilang kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Tuhan. Beda tipis. Beda. Ada perbedaan di situ. Tuhan bilang jangan makan, iblis bilang makan saja supaya kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Hawa suka. Dia akan jadi sama seperti Tuhan. Dia mau, dia pingin, dia rindu untuk menjadi sama seperti Tuhan. Makanya dia melanggar hal itu. Manusia mulai melanggar hal itu. Akhirnya ketika mereka melakukan, baru dia sadar ternyata kemuliaan itu sudah hilang daripada mereka. Kedapatan terakhir. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya kita terus melangkah dalam takut akan Tuhan, dalam pengenalan akan firman Tuhan. Bukan sekadar mengenal, tapi firman itu harus hidup dalam hidup kita. Ya, yang serang pertama itu bukan jemaat, tetapi ketika pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, itu yang diserang pertama dengan berbagai macam cara. Ya, oleh sebab itu, kalau kita diperlakukan demikian, pendeta atau hamba Tuhan diperlakukan demikian, dan menjadi sasaran tembak daripada iblis, bagaimana jemaat?
Ini yang harus kita waspadai, sehingga kita tidak jadi sasaran tembak. Kita yang harus tembak dia dulu, perangi dia dulu, lawan dia dulu. Firman Tuhan bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripada. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Bukan kita biarkan iblis menggocok kita dan membuat kita babak belur, membuat kita stres, membuat kita tidak bisa tidur, membuat kita uring-uringan. Ini yang harus kita perbaiki dari hidup kita. Berarti ada yang salah dalam hidup kita. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna. Tetapi ketika kasih itu tidak sempurna, ketakutan itu akan merapat dengan kita, akan menguasai hati kita, akan membuat kita was-was. Masih ada yang kecut, masih ada yang tawar hati. Hari ini segera selesaikan di hadapan Tuhan, dan kita minta Roh Kudus penuhi kita. Kita minta Roh Kudus penuhi hidup kita, sehingga kita melangkah di hari-hari depan. Kita tetap kuat, kita teguh berdiri. Kenapa? Lawan kita itu berjalan keliling. Firman Tuhan berkata, iblis itu berjalan keliling. Dia bukan hanya sekedar berjalan keliling, tapi dia lihat ada orang yang bisa dia makan, ada orang yang bisa ditelan. Kalau kita mulai membuka diri, firman Tuhan berkata, ketika kita mulai membuka diri kepada dunia, maka kita menjadikan Tuhan itu sebagai musuh kita. Kita menjadikan dunia ini sahabat kita, kita menjadikan Tuhan itu musuh kita. Mau dekat dengan Tuhan atau kita mau jadi musuh Tuhan? Kita mau jadi sahabat Tuhan atau kita mau jadi musuh? Itu kembali kepada kita, menjadi pilihan. Jadi kembali pada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, dan kita lihat Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan tolong kita dalam segala hal. Amin. Amin. Tidak ada yang sulit ketika kita percaya sama Tuhan. Kita serahkan firman Tuhan, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang gak letih lesu, yang begitu ditekan dengan masalah, ditekan dengan kehidupan hari-hari, begitu sulit, begitu sukar. Itu yang terjadi dengan kehidupan kita hari ini. Tetapi Tuhan bilang, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Tuhan akan memberikan ketenangan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan segala yang terbaik, Tuhan akan memberikan segala apa yang kita butuhkan. Bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Kalau udah serahkan sama Tuhan, berarti apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita masih pikir terus masalah kita? Apa kita masih pikul terus beban kita? Kita tidak lepas-lepas. Dan kalau itu kita lakukan, berarti apa? Kita tidak sepenuhnya menyerahkan sama Tuhan. Kalau sesuatu yang sudah kita serahkan sama Tuhan, berarti apa? Masalah kita sudah kita serahkan sama Tuhan. Kita tidak lagi berpikir tentang masalah itu, dan kita sudah melihat bahwa masalah itu sudah clear dan selesai. Amin. Sudah selesai. Tidak perlu kita ungkit masalah itu lagi. Tidak perlu kita korek-korek masalah itu, karena masalah itu sudah menjadi kotoran. Ya, kalau kita korek-korek lagi kotoran, akan ada bau busuk di sana. Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Karena apa? Kita sudah serahkan sama Tuhan, dan Tuhan sudah tanggung itu di atas kayu salib buat kita. Jadi Tuhan sudah pikul itu, Tuhan sudah mati untuk itu semua. Kenapa kita harus tahu?
Tuhan bilang serahkan sama aku. Nah, seringkali kita bilang kita menyerahkan sama Tuhan, tapi kita masih tetap stres, kita masih tetap bingung, kita masih tetap pusing. Nah, ini yang harus kita perbaiki dari hidup kita. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita semua diperlengkapi dengan urapan, dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas Tuhan ada atas kita, sehingga kita berjalan kemanapun kita melangkah pergi, Tuhan ada beserta dengan kita, dan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari. Dan di situ dikatakan apa tadi? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Tuhan mau supaya kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan hidup kita mau terima urapan kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau bekerja dengan hebat. Mari saya berikan waktu beberapa saat kita bereskan di hadapan Tuhan. Ada masalah apapun juga. Kalau ada masalah dengan orang-orang di sekeliling kita, mari kita bereskan diri mereka. Kita bereskan itu. Jangan biarkan itu terjadi terus, dan jangan biarkan itu tinggal dalam hidup kita. Itu akan mempengaruhi kita. Itu akan membuat kita terus tidak bisa melepaskan dari setiap masalah dan persoalan. Tuhan mau supaya kita bebas. Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hari ini kami mau bereskan di hadapan. Inilah hidup kami. Kami bawa hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Angkat setiap beban kami, angkat setiap masalah kami, angkat setiap apapun juga yang menekan kami. Bebaskan Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Glory bagi. Haleluya. Mari sama-sama katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup.
Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami menjadi kuat di dalam Engkau, dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan, kami dipenuhi dengan urapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami semua. Nyatakan kemuliaan Bapa. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Oh Mari kita sama-sama angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami angkat ke hadapan hadirat-Mu setiap persembahan yang kami telah persiapkan. Mari Tuhan berkati setiap persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan Engkau memberkati kami. Oh, di dalam nama Yesus, apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada yang ulang tahun? Matthew Watupongo. Tanggal 12. Matthew, anaknya Evan, ada di Singapura. Terus ada lagi? Gak ada lagi. Matthew. Oke. Ada lagi? Tom? Os? Ya. Jadi minggu depan kita ibadah sebagaimana seperti biasa. Minggu depan itu kita udah mulai libur ya. Oh, banyak dia pulang kampung. Enggak. Tommy nggak pulang kampung. Enggak. Haleluya. Anak-anak udah mulai libur, berarti sekolah mulai sepi, tetapi tetap kita ibadah seperti biasa, ya. Oke, haleluya. Ada lagi ya, Bapak Pri? Ya, ada yang mungkin saya lupakan? Tidak, tidak. Oke, kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan, tapi kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, tetap Engkau memberkati kami dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa ini, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, lawat bangsa ini, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Firman-Mu berkata bahwa pergi jadikan semua bangsa murid-Mu sampai ke ujung bumi, Tuhan. Dan kami percaya ujung bumi adalah negara kami ini, Tuhan. Indonesia adalah ujung bumi. Dan kami tahu satu perkara, rancangan Tuhan indah bagi kami, Tuhan. Engkau menyebutkan bangsa ini, dan kami tahu bahwa bangsa ini berharga di mata-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari lawat bangsa ini, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan para pemimpin, Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Tuhan ambil alih, Tuhan berkati, Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat dan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Berkati kami semua, urapi kami semua yang tidak bisa hadir, mungkin ada di luar kota, mungkin karena sakit, mungkin karena apapun juga masalah yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau lawat mereka, Engkau jaga, lindungi mereka, Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga yang ada online, nanti kami serahkan dalam tangan ketika tiba di tangan anak-anak-Mu Tuhan, sendiri yang memberkatinya di dalam nama Yesus. Ketika mereka mengikutinya Tuhan, kami percaya Tuhan, kekuatan daripada Tuhan mengalir melimpah atas kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati tempat ini, Engkau memberkati jemaat ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, dan juga ada Happy Holy Kids Mandala Utara, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ada Calvary International School, kami serahkan juga dalam tangan-Mu. Tuhan tetap memberkatinya, Tuhan tetap menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, semua komponen yang ada di dalamnya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas kami masing-masing di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam segala apapun yang kami lakukan hari-hari ini Tuhan. Bahkan dalam pelayanan sekalipun Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, keluarga-keluarga kami yang jauh Tuhan, baik yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam istirahat, dalam pelayanan pun tetap Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Engkau pelihara dalam damai sejahtera, dalam sukacita Tuhan mengalir berlimpah di dalam nama Yesus. Ada yang bekerja tugas dinas baik itu dalam negeri maupun luar negeri, tetap Engkau sertai Tuhan, jaga Tuhan, lindungi Tuhan, pagari dan pagar tembok yang bernyala-nyala sekelilingnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan urapan-Mu, penuhi kami dengan kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau, Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan yang datang menjemput kami dalam alam kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.